Yo, what up guys, welcome to my channel. Hari ini aku akan bacakan semua komen dari kalian di Q&A yang sudah kemarin aku buat di YouTube ataupun di Instagram ya teman-teman. Aku akan usahakan menjawab semua pertanyaan dari kalian. Tapi sebelum itu, kalian harus subscribe dulu channel ini untuk mendukung channel ini ke depannya. Nah, aku akan usahakan dari Instagram dulu ya, baca komentar kalian. Komentar kalian sudah banyak sekali yang ada di Instagram dan di YouTube. Dan seperti biasa, mari kita intro. Alright, so kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya teman-teman. Ini dari Adi Putra 1313. Nah, dia juga seorang YouTuber ya teman-teman. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Adi Putra. Di sini dia bertanya, sejak kapan suka di dunia fotografi? Semenjak kapan ya? Semenjak mungkin zaman-zaman GoPro ya, 7 tahun yang lalu. Jadi ceritanya seperti ini. Pada saat itu aku nabung untuk membeli GoPro karena GoPro pada saat itu zamannya teman-teman. Jadi pada saat itu aku beli GoPro Hero 4. Nah, dari sana aku mulai suka videographer dan fotografer ya teman-teman. 7 tahun lalu. Nah, pertanyaan kedua dari RB Vape. Di RB Vape juga jangan lupa di follow ya teman-teman. Di sana kalian bisa belajar trik vape dan cara coiling dan lain-lain. Dan dia juga punya YouTube ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe. Di sini dia bertanya, ayo coba cari endorse di dunia vape. Wah, susah bos, karena aku juga baru belajar trik vape. Alright, kita lanjut. Kita lanjut pertanyaan kedua ya teman-teman. Di sini dari pertanyaan selanjutnya teman-teman, dari Gede Adi Putra. Dia nanya kapan ada boom office lagi. Jadi boom office ya, kapan ya? Benar-benar susah sekali jawab pertanyaan itu karena apa ya? Kalau di dunia clothing tuh di 2020 menurutku kurang ya teman-teman. Karena apa ya? Sudah tergerus oleh dunia online. Kecuali si brand tersebut mampu membawa clothingnya untuk bersaing di dunia online teman-teman. Jadi sebenarnya sih store tanpa store pun bisa jualan di online karena 2020 itu udah pada canggih semua, jualan di online semua. Jadi ya makin sedikit orang yang belanja di store atau distro. Aku lihat sih kebanyakan yang maestro distro yang brand lama-lama juga pada gulung tikar, dan ada beberapa yang masih kuat dan masih aktif di dunia store ya teman-teman, di dunia clothing juga. Tapi menurutku sih ya bagus, maunya sih bukan bikin clothing lagi tapi mau bikin merchandise ya teman-teman. Ya doakan saja semuanya berjalan lancar. So, jadi di pertanyaan selanjutnya dari Adi Satya. Kasih masukan tentang cara buat vlog supaya jernih kayak punya Kak Agus. Nah, tentang vlog ya teman-teman. Tentang vlog, aku juga kurang bisa nge-vlog sebenarnya. Aku lagi belajar juga nge-vlog, jadi ngomong asal-asalan aja. Mungkin untuk jernihnya suatu video, mungkin kalian harus pertimbangkan dari segi kameranya dan dari segi editor ya teman-teman. Jadi ya mungkin itu aja sih masukan dariku. Nah, pertanyaan selanjutnya, sejak kapan Beli tertarik di dunia editing? Nah, di dunia editing ya teman-teman. Jadi setelah aku belajar fotografi, nggak sih belajar fotografi tentang ya asal-asalan aja sih tentang dunia foto. Maksudnya setelah aku terjun di dunia foto, nah di sana aku belajar di dunia editing. Jadi ceritanya gini ya teman-teman, aku dulu belum punya PC seperti sekarang ya teman-teman. Aku masih editnya di HP, aku masih edit di KineMaster dan Power Director. Di sana aku mulai belajar dunia editing, cara cut video, cara menyambungkan video tersebut hingga menjadi sebuah video jadi ya teman-teman. Untuk di Instagram dulu aku ingat videonya 1 menit. Belum 1 menit ya. Saya ingatku sih ya 15 detik. Video-video lamaku semua 15 detik dan di upgrade sama Instagram jadi 1 menit. Dan akhirnya ada IGTV. Dan di pertanyaan selanjutnya ada Okam Cham. Oh, halo Hani. Dia tanya, do you love me? Oh, I love you so much Hani. Oke, kita sudahi bucinnya. Kita next di pertanyaan selanjutnya dari Gipsy _ boleh tanya spek PC yang dipakai ngedit? Furui banget. Jadi jadul banget spek PC ku ya teman-teman. Jadi Core i5 generasi keempat. Jadi sering macet-macetan banget. Di RAM
4 giga ya teman-teman. Dan ya VGA 2 giga itu kalau diedit di 2020 sangat nge-lag banget sumpah. Jadi kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang sama ya teman-teman. Nggak ada buat brand lagi ya teman-teman. Brand apa ya? Brand apa yang bisa aku buat? Jadi ya mungkin di dunia brand aku akan pensiun ya teman-teman. Oke, di pertanyaan selanjutnya ada Baron_Sanjiro. Beli pernah ditinggal nikah. Aku belum pernah nikah ya teman-teman. Jadi belum pernah ngerasain ditinggal nikah. So aman. Next, di pertanyaan selanjutnya ada dari Wisnu Saputra. Beli tips menjadi otaku yang benar gimana? Otaku katanya teman-teman, otaku. Jadi dikitin baca spoiler. Oke, next dari pertanyaan selanjutnya dari Juniarta. Beli di mana tinggal dan di mana tempat lahirnya? Jadi aku sekarang tinggal di negara ya teman-teman. Jadi aku asli negara dan lahir di negara. Oke, next dari pertanyaan selanjutnya. Ferdinand Juliangga. Cita-cita sejak kecil apa? Jadi ya kalau anak kecil tuh semua kayaknya cita-citanya kalau nggak jadi dokter, kalau nggak jadi pilot, apalah jadi polisi ya, seperti itulah. Dan akhirnya dia sudah besar ya mereka melupakan cita-cita sejak kecilnya itu. Seperti itu ya, kayaknya semua anak kecil bercita-cita seperti itu ya teman-teman. Dan kalau boleh masukan sih, kalau kalian sudah meraih cita-cita kalian, pasti akan ada cita-cita baru. Jadi cita-cita tuh kayak nggak pernah akan ada habisnya teman-teman. Jadi jika kalian mencita-citakan seperti punya PC, nah jika kalian sudah tercapai punya PC misalnya, kalian akan ada cita-cita baru ya teman-teman. Jadi itu namanya manusia normal, dan manusia tidak akan pernah puas ya teman-teman. Dan next di pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan masih pure dari Instagram ya teman-teman. Ntar kita lompat ke YouTube. Ini pertanyaan dari Dewa Diaska. Sekali sih namanya Dewa DYSK. Tips buat video pendek namun terasa panjang. Namanya aja video pendek, gimana sih biar terasa panjang? Kalau menurutku ya, kalau bikin video pendek tapi terasa panjang, mungkin aku karena kebiasaan bikin video Instagram yang 15 detik itu ya. Gimana caranya aku membuat video Instagram yang dulunya 15 detik itu terasa lebih lama. Nah di sini aku sekarang terapkan di video yang 1 menit ya teman-teman. Jadi aku akan menambahkan, kalau menurutku bikin video pendek yang terasa panjang ya teman-teman, aku akan membuat banyak footage dulu. Aku akan menabung footage dulu, menahan diri untuk mengedit. Dan setelah footage-nya banyak, nah di situ aku akan memilih footage the bestnya aja teman-teman. Intinya sih kalian harus perbanyak footage kalian, percepat beat kalian. Kalau kalian punya lagu yang bagus, ada beatnya, kalian bisa cocokkan di lagu tersebut beatnya agar terlihat lebih cepat. Nah itu bisa memberi efek seperti ilusi ya teman-teman. Bukan sih ilusi, itu akan memberi efek video pendek kalian agar terasa lebih panjang. Nah mungkin itu tips dari aku ya teman-teman. Jadi kita akan next di pertanyaan selanjutnya. Oke, di pertanyaan selanjutnya ada Tuwidi, impian Kak Gus ke depan mau jadi apa Kak Gus? Halo, mau jadi apa ya? Aku nggak pingin jadi apa-apa teman-teman, sumpah. Aku cuman pingin jadi diriku sendiri. Jadi ke depannya aku mau kayak menikmati hidup, nggak terlalu stres atau ya kerja sih, cuman ya nggak stres. Terus kalau ya lebih banyak bersyukur atau nggak mungkin apa yang ingin aku lakukan akan aku lakukan seperti itu ya teman-teman. Mungkin sekarang hobiku di dunia fotografi dan videografi, mungkin aku akan menjalani itu dengan senang hati. Apapun yang diberikan nanti ke depannya, mungkin ya bersyukur aja teman-teman. Mungkin itu aja sih. Dan next di pertanyaan selanjutnya dari Yudi_PYP. Apa sih PYP nih? Beli pernah ngedit tapi lupa save dan video itu mau di store ke konsumen. Pernah banget sih. Kalau tuh sih kayaknya semua editor pernah melakukan itu. Dan hampir setengah jadi nih, lupa nge-save. Dan aku lihat filenya, oh my god, mau di post besok lagi atau enggak video mau di store
motor, besok ke bos kayak gitu. Jadi lupa save. Jadi apapun kesalahan kalian ya di dunia manapun ya teman-teman, di dunia kerja, kalian harus bertanggungjawabkan kesalahan tersebut. Kalian harus gentle. Kalau bisa sih jika sekarang salah, jika ada waktu, kalian harus berusaha tanggung jawab memperbaikinya selagi ada waktu. Kalau kalian perlu begadang ya begadanglah dulu. Dan jika kalian nggak bisa, kalian tinggal minta maaf kan ke konsumen atau tapi jangan sih sampai kayak gitu. Kalian harus cek beberapa kali file kaliannya dulu. Jadi kesalahan kalian itu jadikanlah pengalaman ya teman-teman untuk kedepannya agar lebih baik. Oke, next di pertanyaan selanjutnya ada gede underscore channel. Wih, pertanyaannya nih kapan nikah? Aduh, kapan ya? Jadi aku nggak nargetin sih nikah, pinginnya sih nikah yang udah mapan sih. Kalau udah mapan maksudnya kalau udah punya rumah atau saya rasanya sudah siap untuk menikah. Jadi buat kalian ya kalau masih muda sih, kalau udah siap sih nggak apa-apa sih. Buat kalian yang mau nikah muda, kalian juga harus berpikir panjang setelah menikahnya itu. Jangan ngerasain enak-enaknya aja teman-teman. Jadi kalian harus menafkahi istri atau anak-anak kalian nantinya. Oke, di next pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya sih berat-berat semua nih. Bligos, aku masih penasaran sama Lucinta Luna itu laki atau perempuan? Coba tanya aja langsung Lucinta Lunanya ya teman-teman. Jadi aku nggak terlalu ngikuti artis-artis di TV ya teman-teman. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Moto hidupnya apa bang? Moto hidup ya teman-teman. Pertanyaannya sulit-sulit banget dari tadi. Santai lihat teman-teman. Biarkan otak kecilku berpikir. Jadi moto hidup tuh kalian harus menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin. Nah, caranya gini ya teman-teman. Oke, gini ya teman-teman. Kalian harus berusaha lakukan apa yang kalian bisa. Usaha aja dulu. Nanti hasilnya ya kita lihat ke depannya. Jadi setidaknya kalian sudah berusaha. Mengeluh tanpa usaha itu sangatlah buruk ya teman-teman. Jadi usaha aja dulu. Oke, di next pertanyaan selanjutnya dari Erma Cidela double A ya teman-teman. Kak, mau nanya gimana sih cara edit video pakai Premiere Pro khususnya buat pemula kayak aku? Mohon jawabannya ya kak, terima kasih. Nah, kalau caraku dulu tuh banyak-banyaklah mencari teman dan menonton video yang menurut kalian itu bisa memberi masukan pada kalian ya teman-teman. Banyak-banyak bertanya pada teman-teman yang sudah bisa di aplikasi tersebut, atau kalian bisa nonton YouTube. Di YouTube tuh udah banyak sekali tutorial teman-teman, atau kalian bisa juga nonton tutorialku yang lama-lama walaupun nggak berguna ya teman-teman. Nah, dari sana kalian harus asah kemampuan kalian. Jangan merasa cukup di situ aja, dan setiap hari kalian harus melatih kemampuan kalian dari segi editing, dari segi tool yang kalian bisa gunakan, dari segi materi yang kalian kumpulkan. Nah, kalian mix semua itu sehingga kalian mendapatkan hasil yang bagus. Jadi saranku sih jangan mematok pada orang yang sudah bisa edit ya teman-teman. Jadi kalian lakukan dulu sendiri tanpa melihat orang-orang yang sudah bisa edit. Karena orang-orang yang sudah bisa edit itu pasti akan melewati semua proses tersebut ya teman-teman. Nggak mungkin dia bisa langsung pintar ngedit kayak gitu. Dia juga pasti sudah melewati semua dari awal ya teman-teman. Jadi yang kalian lihat itu adalah orang yang sudah jadi ya teman-teman, tanpa kalian melihat prosesnya. Nah, kadang di sana aku merasa kesel ya teman-teman. Jadi pada orang-orang yang melihat mereka yang sudah jadi aja tanpa melihat prosesnya tersebut ya teman-teman. Jadi ya seperti yang aku sudah bilang, sedikitin menaruh mention di otak tuh iri pada orang. Nah, di sana kalian akan cepat berkembang. Oke, di next pertanyaan selanjutnya. Wih, bijak sekali kata-kataku ya teman-teman. Jadi aku vape dulu. Jadi aku nggak bisa ngomong cepet-cepet tuh sebenarnya teman-teman, tapi aku usahain ngomong cepet-cepet biar di YouTube tuh nggak terlalu ya lama durasinya. Jadi kita next di pertanyaan selanjutnya biar durasinya cepat ya teman-teman. Oke, di pertanyaan selanjutnya ada Dewianti. Nama aslinya siapa? Nanya nama asli buat apa ya teman-teman? Mau disantet nih. Nama aslinya Igusti Bagus Dian Cahya Pradita. Jadi namaku tuh sangat panjang, sampai di KTP tuh nggak cukup ya teman-teman. Aku nggak tahu gimana orang tua aku ngasih nama begitu panjang. Kenapa nggak namanya 2 huruf aja kayak gitu? Ya, nama orang Bali emang panjang-panjang teman-teman. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Wah, ini di last question ya teman-teman. Last pertanyaan dari Dika Saputra. Kak Gus punya adik, tahu kak? Dan
kasih tahu namanya. Hah? Kak Agus Dian punya adik, tahu Kak? Dan dikasih tahu namanya. Aku punya 2 adik ya teman-teman, semua cowok. Yang adik nomor 2 tuh namanya Dwiki. Kalian bisa follow juga di Instagram, namanya Dwiki Boom. Dan di adik terakhir ya, masih SD kalau nggak salah, namanya Gung Tri. Jadi 3 tuh artinya tri kalau bahasa Bali ya teman-teman. Oke, cukup untuk sekian pertanyaan yang ada di Instagram ya teman-teman. Setelah ini kita akan lanjut di YouTube. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa subscribe dulu channel ini untuk membantu aku, mensupport aku di video selanjutnya teman-teman. Nah, kita akan lanjut pertanyaan di YouTube ya teman-teman. Alright. Jadi semoga apa yang aku jawab bisa memberi masukan pada kalian ya teman-teman. Jadi maaf jika aku ada salah-salah kata. Jadi itu menurut aku sendiri ya teman-teman. Oke, kita lanjut di pertanyaan pertama di YouTube ya teman-teman. Bligus mau nanya, gimana sih awal perjalanan karirnya Bligus? Mulai tamat SMA, kerja, kok bisa jadi guide, terus awal mula ketemu Balitabis sampai diajak bareng, terus kok bisa bahasa Jepang gitu. Banyak sekali pertanyaannya ya. Apa mungkin udah terbiasa sama kerjaan atau dan lain-lain? Panjang sekali bosku nih, panjang sekali pertanyaanmu dari Dwiki Putra. Dan terpenting, awal mula Bligus bisa berkarya gimana sampai sekarang gitu. Apa mulai buat video-video atau dan lain-lain sampai banyak orang yang tahu. Salut banget sama kisahnya Bli. Ini pertanyaan yang luar biasa sih. Jadi dari mana ya aku ceritanya? Oke, awal perjalanannya. Jadi aku dari keluarga yang nggak mampu ya teman-teman. Cukup sih, nggak mampu banget, maksudnya nggak terlalu bawah, nggak terlalu atas, tengah-tengah pokoknya teman-teman. Ya cukup lah pokoknya. Jadi dari kecil tuh aku ditinggal di kampung sama bapak sama ibu setelah bom Bali pertama ya teman-teman, di tahun 2002. Jadi itu aku kelas 2 SD ya teman-teman. Aku sekolah di negara sampai aku kuliah aku di negara. Nah, pada saat SMA tuh aku tuh nggak punya uang ya teman-teman. Jadi aku usaha online, jual baju, jual celana online, sampai aku bisa nggak minta uang sama orang tua ya teman-teman. Jadi seperti itu dari penjualan online tersebut. Nah, di pas kuliah tuh aku kuliah di negara, aku sekolah D1 ya teman-teman. Jadi pariwisata D1 sebentar aja 1 tahun. Nah, di saat kuliah itu kebetulan bapak dan ibuku tuh nggak punya uang. Jadi aku tuh jualan baju ya teman-teman, jualan distro. Jadi buka distro kecil namanya Boom Office. Jadi brandnya salah satunya ini ya teman-teman. Jadi di sana aku mulai belajar membuat desain. Nah, dari sana aku kenal Photoshop ya teman-teman. Dari kenal Photoshop tersebut, kebetulan aku suka gambar, jadi aku mulai belajar Photoshop. Di sana aku mulai bisa membuat desain dan mulai mencetak baju walaupun free order ya pada waktu itu. Pada waktu itu tuh ya adalah sedikit uang yang terkumpul, lumayan buat kuliah ya teman-teman, untuk bayar kuliah. Dan setelah usaha clothing dan aku merambat di dunia sablon ya teman-teman. Jadi aku beli mesin sablon yang kecil. Di sana aku belajar sablon sama beli dari Nusa Dua, namanya Beli Maron. Dia punya clothingan Heaven. Jadi di sana ada garment yang bisa aku pelajari ilmunya. Jadi aku mendapatkan ilmu nyablon. Jadi aku tahu cara nyablon dengan baik sampai aku bisa mencetak bajuku sendiri ya teman-teman. Pada saat itu pada tahun 2012 kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, dari sana aku belajar membuat baju sendiri, memangkas kos dari yang biasanya aku buat di garment lain. Nah, sekarang aku tinggal beli kain, jarit, dan aku nyablon sendiri. Itu kosnya lebih murah ya teman-teman, labanya itu lebih banyak ya teman-teman. Nah, dari sana usaha store kecilku berkembang. Jadi di sana aku bisa membiayai, kebetulan aku bisa membiayai kuliahku, bisa membayar kuliah sampai wisuda. Nah, aku mulai terjun di dunia perhotelan ya teman-teman. Jadi ya karena aku sudah kerja di hotel, pikiranku susah juga sih menjalani 2 pekerjaan ya teman-teman. Satu di dunia distro dan dunia sablon, lalu dunia perhotelan tuh sangat beda sekali ya teman-teman, gak sinkron sekali. Jadi capek banget abis pulang kerja nyablon, abis nyablon kirim barang dan lain-lain. Jadi aku nggak bisa pada saat itu ya. Aku memilih satu aja untuk fokus di dunia perhotelan teman-teman. Jadi aku meninggalkan
dunia clothingku, jadi memilih di dunia perhotelan ya teman-teman. Jadi dari sana aku membuang semua pengalamanku pada saat desain, pada saat marketing, pada saat semuanya tentang distro. Jadi aku meninggalkan negara ini. Kalau nggak salah 8 tahun yang lalu aku meninggalkan negara. Di sana aku kerja di hotel. Nah, semenjak aku kerja di hotel tuh aku kerja 5 tahun ya teman-teman. Bayangkan 5 tahun aku kerja di hotel dan mulailah merasa bosan ya teman-teman. Jadi kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur. Ya setiap hari seperti itu ya teman-teman. Jadi sedikit bosan. Jadi pada saat kerja tuh aku menyisihkan uang untuk membeli keperluan, mengirim pada orang tua, dan membeli kamera pertamaku ya teman-teman. Jadi GoPro Hero 4 Black yang pada saat itu mahal banget ya teman-teman pada zaman-zamannya. Dan dari sana aku mulai suka videografi, fotografi, belajar fotografi, videografi dari sana. Dari bermodalkan cuman GoPro Hero ya teman-teman. Dari sana aku mulai ngepost foto, video di Instagram teman-teman. Jika kalian mau tahu storyku, kalian bisa lihat foto-foto lamaku di bawah. Kalian juga bisa follow Instagramku Gusdian double S ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat karya-karya lamaku di bawah. Karena aku terus rajin post video foto. Nah, ada salah satu agent yang tertarik padaku, namanya Bali Tabi ya teman-teman. Kebetulan orangnya tuh baik banget. Di sana agent yang lumayan besar ya, guide Jepang yang kalau menurutku sih di antara guide-guide lain tuh guide yang paling high tech ya teman-teman. Karena di Bali Tabi tuh menyediakan jasa video dan foto. Di sana aku ditawarkan untuk kerja pada Bali Tabi, namanya Beli Putu ya teman-teman. Jadi ya aku coba kerja di sana dan ya aku suka kerja di sana, nyaman, dan aku juga belajar banyak di sana. Karena di sana tuh kebetulan alatnya banyak ya teman-teman. Jadi ada kesempatan aku buat belajar di sana. Jadi di sana tuh ada gimbal, ada kamera yang Fuji. Yang pertama kali aku megang kamera ya teman-teman, kamera Fuji. Oh, ini ya namanya kamera Fuji. Jadi aku belajar di sana. Aku juga belajar gimbal di sana, belajar stabilizer di sana, belajar nerbangin drone juga kesempatanku di sana. Jadi terima kasih banget buat Bali Tabi, aku diberikan kesempatan seperti itu. Dan akhirnya di sana juga aku belajar bahasa Jepang ya teman-teman, karena tamu-tamu yang aku bawa itu tamu Jepang ya teman-teman. Jadi aku kursus bahasa Jepang dari sana. SMA dapet sih bahasa Jepang, cuman kurang aja karena aku ingin mengasah bahasa Jepangku untuk ngobrol sama tamu. Aku di sana memutuskan untuk kursus ya teman-teman, kursus bahasa Jepang. Kira-kira aku kerja di sana tuh 1 tahun lebih. Jadi mungkin seperti itu aja pengalaman yang aku bisa ceritakan pada kalian. Dan akhirnya awal-awal COVID itu aku balik ke negara seperti itu ya teman-teman. Dan wah, karena pertanyaannya panjang jadi jawabnya harus panjang juga ya teman-teman. Jadi maaf jika pertanyaan ini sangat panjang. Oke, ini pertanyaan dari Ovang Channel ya. Jadi Ovang tuh kemarin udah membuat banyak gram ya teman-teman. Banyak gram dan gramnya tuh bagus-bagus juga. Kalian bisa follow Instagramnya juga Ovang. Nah, di sini dia nanya belajar dari mana tentang edit foto dan video. Gue jelaskan dari awal sampai akhir. Tadi kayaknya udah aku jelaskan ya. Aku belajarnya dari autodidak. Aku belajar dari YouTube ya teman-teman. Kalau kalian mau belajar, ada banyak sekali tutorial di YouTube. Kalian bisa belajar dari sana atau belajar dari teman. Jadi udah aku jelasin di pertanyaan sebelumnya teman-teman. Ini pertanyaan dari siapa lagi ya? Oke, ini pertanyaan dari Eka Sastra. Kak, buat tutorial cara intro menggunakan KineMaster. Jadi aku udah lama kali, jujur aku udah lama kali nggak pakai KineMaster semenjak aku punya PC ya teman-teman. Jadi agak lupa menggunakan KineMaster. Jika kalian mau, ada banyak sekali tutorial yang bagus-bagus di YouTube. Kalian bisa cari dan search di sana. Nah, di sini pertanyaannya dari Safir Al-Afar. Dia nanya, Kak, subscribernya Kak Agus tuh sekarang berapa sih? Jadi aku sengaja menyembunyikan subscriberku karena subscriberku sedikit ya teman-teman. Jadi belum monetize juga karena aku baru membuat YouTube di musim-musim corona ini, nggak ada kerjaan dan aku mulai membuat YouTube lagi. Nah, subscriberku kira-kira masih 2000 ya teman-teman. Jadi kalian jangan lupa subscribe dulu biar aku cepet naik ya teman-teman. Jadi sementara aku cuman bisa buat video seperti ini. Semoga bermanfaat bagi kalian ya teman-teman. Nah, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Ini the last question ya teman-teman di pertanyaan YouTube. Jadi hanya ada beberapa orang yang bertanya padaku. Mungkin aku akan membuat Q&A selanjutnya di tahun depan atau ya kapan aja sih kalau ada waktu ya teman-teman. Jadi ini pertanyaan terakhir ya teman-teman dari Gusmang Puja. Tutorial edit
Montage Slow Motion Adobe Premiere. Susah kali tuh jawabnya. Mungkin video Q&A nya cukup untuk hari ini ya teman-teman. Semoga cukup untuk menjawab semua penasaran kalian tentang apa yang ingin kalian tahu dariku ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini jika kalian suka video seperti ini. Dan see you next video.